Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Amin. Kali ini IPA akan bersuara dalam YouTube. Ya, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita mengucap bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tolong siapkan alat tulisnya, buku IPA-nya, dan simak sampai habis penjelasan saya kali ini tentang katrol. Oke, pada pembahasan kali ini, setelah saya akan menjelaskan rumus katrol, kalian akan saya berikan sebuah soal. Jadi, tolong simak sampai habis, lalu kerjakan soal tersebut, dan upload di Google Classroom kalian. Ya, oke, kita masuk ke pembahasan tentang katrol. Mungkin saat kemarin di Iptek Taman Mini, ada beberapa dari kalian ya yang sudah mencoba katrol. Ada 3 katrol di sana, dan bebannya sama. Kalau misalnya kalian masih ingat tentang itu, ada beberapa perbedaan di katrol tersebut. Ya, dimana ada di katrol yang pertama, itu berat ketika ditarik. Katrol yang kedua, itu agak ringan, dan katrol yang ketiga, itu lebih ringan. Padahal, beban yang diangkat oleh kalian itu sama. Kenapa bisa seperti itu ya? Apa yang menyebabkan hal itu lebih mempermudah manusia untuk mengangkat sebuah beban? Oke, kita masuk aja. Jadi katrol ini dibagi menjadi 3 bagian, guys. Yang pertama itu ada katrol tetap. Oke, saya akan menggambar terlebih dahulu. Nah, bentuknya biasanya seperti ini. Dimana di sini ada bebannya. Bebannya seperti biasa ya, dilambangkan dengan W. Dan satuannya adalah Newton. Dan pada panah ini adalah gaya atau F. Yang dimana sama ya, satuannya adalah Newton. Oke. Ini ada katrol tetap. Bentuknya seperti ini. Biasanya, teman-teman, katrol tetap ini digunain kalau di sekolah itu seperti lagi ngerek bendera ya. Jadi kita akan melihat contoh-contohnya. Kita lanjut dulu. Untuk katrol yang kedua, namanya katrol bebas atau bergerak. Saya akan gambarkan juga terlebih dahulu. Oke, ini mana di sini W-nya, bebannya, dan di sini adalah arah dari gayanya. Ini adalah katrol bergerak.
Dan yang terakhir adalah katrol ganda atau katrol majemuk. Oke, bentuknya kayak gini. Di sini ada bebannya dan di sini ada arah gayanya. Oke, kalau misalnya kalian bisa lihat di sini teman-teman, ada perbedaan ya. Beda banget. Apa yang membuatnya beda? Dan yang akan diterapkan di fisika, terutama kenapa mereka bisa lebih ringan katrol ganda? Ya, jadi si katrol tetap ini dia memiliki keuntungan mekanik. Sebentar. Keuntungan mekaniknya adalah satu. Keuntungan mekanik itu apa sih? Semakin banyak keuntungan mekanik, makin besar, maka semakin mudah pekerjaan kita manusia. Semakin mudah kita untuk mengangkat sebuah beban. Nah, untuk katrol bergerak yang seperti ini, mereka memiliki keuntungan mekaniknya 2. Sementara untuk katrol ganda ini memiliki keuntungan mekanik sama dengan sesuai dengan jumlah tali katrol. Ya. Oke, sebelum ke situ, saya akan menjelaskan rumusnya terlebih dahulu, teman-teman. Rumus si katrol ini memiliki rumus keuntungan mekanik pada katrol sama dengan W per F. Ya, dimana tadi kita omongin bahwa KM ini adalah keuntungan mekanik sementara si W ini adalah beban. Ingat ya teman-teman, beban ini dia selalu atau satuannya adalah Newton. Jika satuan pada soal itu bukan Newton, melainkan kilogram, maka seperti biasa harus dikonversi. Jadi dikali 10. Kenapa dikali 10? Betul, karena gravitasi bumi. Oke, jadi harus dikonversi. Oke. Nah, lanjut. Untuk yang F-nya seperti biasa adalah gaya ya, teman-teman. Dimana satunya tetap Newton atau N. Nah, jadi rumusnya hanya keuntungan mekanik sama dengan W bagi F. Jika atau kita bisa tuliskan dalam sebuah segitiga seperti ini. Ya, karena ini W-nya di atas, maka W-nya di sini, keuntungan mekanik dan F. Gini ya. Jika yang ditanya adalah F,
yang ditanya adalah F, maka rumusnya menjadi W dibagi kilometer. Keuntungan mekanik. Jika yang ditanya adalah W atau beban, maka keuntungan mekanik kali F kali gitu ya. Catatan ini tolong ditulis di dalam buku IPA kalian ya. Bisa kalian stop dulu, langsung ditulis. Oke, kita lanjut masuk ke keuntungan mekanik pada katrol yang ini. Jadi teman-teman, jika nanti ada sebuah soal yang menggambarkan sebuah katrol tetap, ya, berarti dia adalah keuntungan mekaniknya 1. Sudah pasti, jika gambarnya seperti ini, maka keuntungannya adalah 1. Sebentar. Jika gambarnya seperti ini, maka keuntungan mekaniknya adalah 1. Tidak perlu dicari lagi. Jika di soal gambarnya seperti ini, maka keuntungan katrol bergerak, maka keuntungannya adalah 2. Sebentar. Dan jika katrol seperti ini, tinggal dihitung jumlah tali pada katrol. Bagaimana caranya menghitung jumlah tali pada katrol? Kita hitung bersama-sama. Oke, yang pertama ini nih. Jadi dicari berapa sambungan tali dari satu katrol ke katrol lainnya. Ini dianggapnya 1. Sebentar ya. Ini dianggapnya adalah 1. Lalu ini, ya teman-teman, ini adalah 2. Lalu disambungkan lagi ya. Ini kan dari sini ke sini tadi. Dari sini ke sini itu 1. Dari sini ke sini itu 2. Lalu dari sini ke sini itu 3, teman-teman. Dan dari sini ke sini itu adalah 4. Nah, yang dari sini, titik sini sampai ke gaya itu tidak usah dicatat, tidak usah dihitung. Jadi, hitunglah berapa tali katrol yang menghubungkan antara satu katrol dengan katrol lainnya. Untuk yang di sini, ini tidak usah dihitung. Maka jumlah talinya ada berapa? Ada 4. Maka keuntungan mekanik dari katrol ini adalah 4. Ya, jadi bisa dilihat ya, kenapa katrol ganda itu bisa lebih ringan dibanding katrol tetap ataupun katrol bergerak, karena keuntungan mekaniknya lebih besar. Ya, kita coba contoh soal. Misal teman-teman, dari 3 katrol ini mereka semua memiliki beban yang sama. Kita anggap aja mereka memiliki beban seberat 400 Newton. Nah, bebannya 400 Newton. Maka berapakah gaya yang harus dikeluarkan kita nih manusia untuk mengangkat beban 400 Newton ini dari ketiga katrol? Ya, gitu ya. Kita coba ya, teman-teman ya. Yang ini, yang katrol tetap. Tadi rumusnya adalah keuntungan mekanik sama dengan W per F. Ya. Nah, karena katrolnya ini katrol tetap seperti ini dan W-nya di sini adalah 400 Newton, maka kita tulis keuntungan mekaniknya ini ya, 1 sama dengan W-nya 400 dibagi F. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat lagi di sini. Jika ditanya F, maka W per keuntungan mekanik. Ini bisa pindah ruas gitu guys. Jadi F sama dengan 400 dibagi 1. 400 bagi 1 sama dengan 400. Jadi untuk mengangkat beban 400 Newton menggunakan katrol tetap seperti ini,
itu membutuhkan 400 Newton juga. Gitu. Ya. Coba kita lanjut di katrol bergerak. W-nya tetap 400 Newton. Kita langsung masukin rumus aja, si F-nya sama dengan W dibagi keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik jika katrolnya bergerak seperti ini, yang arah gayanya ke atas, maka F sama dengan W-nya tadi 400 per keuntungan mekanik. Ini keuntungan mekaniknya dibagi 2. Maka gaya minimal yang harus dikeluarkan adalah 400 bagi 2 berapa guys? 4 bagi 2. Jadi 200. Satuannya jangan lupa Newton. Oke. Mudah banget kan? Mudah sekali guys. Lanjut kita ke katrol ganda. Ya, W-nya tadi adalah 400 Newton. Oke. Kita masukkan rumusnya, F sama dengan W dibagi keuntungan mekanik per km. W-nya adalah sorry. Lanjut. W-nya adalah 400 Newton. Karena tadi jumlah tali dari katrol gandanya ini adalah 4, maka dibagi 4. Oke, 4 bagi 4, habis ya, ini 1. Maka gayanya adalah 100 Newton. Oke deh. Nah, berarti teman-teman bisa dilihat ya di sini ya. Untuk katrol tetap nih membutuhkan gaya minimal 400 Newton untuk mengangkat beban 400 Newton. Pada katrol bergerak hanya membutuhkan gaya 200 Newton, teman-teman, untuk mengangkat beban 400 Newton. Sementara untuk katrol ganda yang memiliki jumlah tali 4 hanya membutuhkan 100 Newton untuk mengangkat beban 400 Newton. Jadi kelihatan kan di sini sebetapa mudahnya kita sebagai manusia karena ada sistem katrol ganda seperti ini. Jadi lihat, walaupun bebannya berat, maka kita hanya membutuhkan gaya yang minimal untuk mengangkat sebuah beban yang berat. Itulah namanya keuntungan mekanik, dan itulah gunanya pesawat sederhana. Gitu. Boleh di screenshot dulu, tangkap layar, cekrek, oke. Kalau misalnya masih ada yang kurang ngerti, bisa di rewind lagi, bisa di kebelakangin lagi, atau bisa nanya nanti di Google Classroom ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke dalam kehidupan sehari-harinya. Apa sih Bun contohnya? Ya. Oke. Untuk yang pertama ini ada katrol tetap ya. Nih, katrol tetap nih gambarnya nih. Sebentar. Nih, ya. Katrol tetap. Teman-teman, bentuknya kayak gini. Di sini ada bendanya, bebannya ditarik oleh kita manusia ya, dan arah gayanya ke bawah kayak gini. Ini katrol tetap. Dimana keuntungan mekaniknya adalah 1. Nah, biasanya dipakai juga untuk menimba di sumur nih teman-teman, kayak gini. Nimba sumur, kalau di sekolah kita itu kerekan bendera ya, katrolnya kayak gini, ditarik sama ngerek, itu adalah katrol tetap. Jadi contohnya tadi ya, di sumur untuk mengangkat beban air di sumur, untuk mengibar bendera, itu katrol tetap dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke katrol bergerak, dimana keuntungan mekaniknya ada 2. Contoh penerapannya ada di kren. Pernah lihat kren kayak gini? Nah, biasanya nanti si mobil ini kerennya bisa ke bawah gini ya. Jadi ini talinya bisa turun ke bawah, dan di sini ada bebannya. Biasanya bebannya besar-besar, nggak sampai 10 kilo lebih pasti. Nah, nanti arah gayanya ke atas gitu, untuk mengangkat beban ini. Nah, ini juga ada contoh keren lagi teman-teman. Mana katrolnya Bun? Nih katrolnya nih guys ya. Jadi dia beberapa katrolnya, bisa 2 juga katrolnya. Di sini biasanya ada katrol lagi teman-teman.
Ini untuk katrol bebas atau bergerak, ada di crank. Ya. Nah, lanjut untuk katrol ganda. Di sini ada, kalau ada yang sering nge-gym, ini alat-alat gym kayak gini, ini pakai katrol ganda. Mana sih katrolnya ini guys? Tuh. Kenapa sih namanya katrol ganda atau katrol menjemur? Karena banyak banget yang dipakai katrolnya. Banyak banget penghubung katrolnya sehingga disebutnya katrol ganda. Lebih dari 2 atau lebih dari 1 katrol tersebut. Ini saling terhubung dan pakai ini nih ya. Si sling-slingnya ini mereka saling terhubung untuk mengangkat sebuah beban yang di sini nih, bebannya. Selanjutnya ada apa lagi sih di kehidupan nyata? Ini ada mobil derek, teman-teman. Ya, mobil derek. Saya zoom. Nah, misalnya nanti ada di sini ada talinya lagi nih buat ngederek mobil. Nah, ini si katrolnya ya. Ini ada 1, 2. Ini juga termasuk katrolnya yang gede banget ini. Nanti dia akan ngederek si mobilnya, ini juga sini katrol. Sini nanti ada mobilnya yang ini ceritanya beban ya, yang mogok gitu. Nah, ini kalau misalnya agak kurang jelas ini ya, ini ada si katrolnya, ini sini. Ntar si slingnya ini akan bisa turun naik gitu. Itu adalah penerapan katrol di kehidupan sehari-hari. Tolong dicatat ya apa yang saya tadi omongin. Oke, lanjut di part terakhir adalah tentang soal, teman-teman. Oke, ini ada 2 soal yang beranak seperti biasa. Ini soalnya. Mungkin boleh di screenshot dulu sebelum saya ngejelasin. Oke, udah screenshot ya. Ini tolong ditulis di buku kalian dan nanti dikerjakan, difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Yang pertama nih, soal yang pertama. Soal yang pertama ya. Di sini ada 3 buah katrol ya. Katrol 1, katrol 2 dan katrol 3. Ya. Nah, silahkan jika berat benda ya dari masing-masing katrol ini adalah 90 kilo, ingat 90 kilo. Berarti ada sesuatu nih. Harusnya beban satuannya apa ya. Nah, silakan yang A, pertanyaannya adalah hitunglah keuntungan mekanik pada masing-masing katrol. Oke, dilihat dulu, identifikasi dulu. Kalau katrolnya seperti ini, yang arah gayanya ke atas, namanya katrol apa? Kalau yang seperti ini katrol apa? Dan kalau yang seperti ini katrol apa? Gitu. Tentukan dulu keuntungan mekaniknya. Bagaimana cara nyari keuntungan mekanik? Identifikasi dulu. Apakah ini katrol tetap, bergerak, atau ganda? Itu yang A, keuntungan masing-masing katrol. Ya, berarti ada keuntungan keuntungan mekanik katrol 1, keuntungan mekanik katrol 2, keuntungan mekanik katrol 3. Itu udah 3 pertanyaan tuh berarti kan ya. 3 jawaban, sorry. Nah, yang B, berapakah besar gaya F pada masing-masing katrol? Kalian itu satu-satu. Ya, F sama dengan W per KM. Itu satu-satu. F-nya dari katrol 1, F-nya dari katrol 2, dan F-nya dari katrol 3. Berarti ada 3 jawaban lagi. Ada 6 jawaban ya. 6 jawaban, oke. Nah, ini soal nomor 2, teman-teman. Boleh difoto, di screenshot, cekrek. Yang ditanya adalah, berapakah keuntungan mekanik dari katrol ini dan berapakah gaya yang harus dikeluarkan jika bebannya 1800 Newton. Cari dulu keuntungan mekaniknya. Ini jenis katrol apa nih? Ya kan? Terus, berapakah identifikasi keuntungan mekaniknya apa? Bagaimana cara nyari keuntungan mekanik pada katrol ini? Dan cari F-nya.
Oke, itu aja. Semoga pembelajaran kali ini kalian bisa masuk ya. Walaupun kita dalam tatapan layar online. Oke. Sekian pembelajaran IPA pada kali ini. Ditunggu tugasnya, ditunggu jawabannya. Dan absen, jangan lupa di Google Classroom juga absen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dari awal sampai akhir. See you.